Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental Teens kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang bernama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari perusahaan Teens ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha pertambangan. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan hasil tambangnya. Jadi ada timah, batu bara, dan nikel. Terus untuk segmen usaha atau marketnya ada domestik sama sudah dilakukan ekspor ke luar negeri. Untuk kasus hukum, setelah saya melakukan analisa ini, saya menemukan adanya kasus korupsi yang terjadi di pejabatnya. Dan kayaknya sudah diproses hukum. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Indo Asahan sebesar 65%, masyarakat sebesar 35%, dan treasury sebesar 0,00%. Terus teman-teman, ini adalah dari segi revenue-nya. Jadi teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2020 cukup konsisten sebenarnya mengalami kenaikan sampai 2019, tetapi di 2020 ini mengalami penurunan sedikit. Dan kalau kita lihat secara kuartal 3 mengalami penurunan sebesar 18,5%. Dan bisa kita asumsikan kuartal keempat memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 17,8%. Dan kalau saya lihat memang penurunan ini disebabkan oleh masa pandemi atau COVID-19 seperti sekarang. Terus untuk dari segi net profitnya mengalami penurunan yang cukup signifikan ya teman-teman. Jadi kalau secara kuartal 3 kita lihat memang penurunannya lebih dalam ya di 2020. Tetapi kalau kita lihat secara tahunan kita masih belum, ini prediksinya ya teman-teman. Seperti tadi kuartal keempat diprediksi seperti memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3. Dan kalau kita lihat ini kita perlu tunggu sampai laporan keuangannya keluar. Jadi untuk di kuartal keempatnya mengalami minus yang cukup dalam ya di 2019. Terus dari segi asetnya konsisten mengalami kenaikan, tetapi di 2020 mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 17,6%. Dan kalau saya lihat memang penurunan ini juga disertai dengan penurunan hutang. Jadi mungkin sebagian besar asetnya itu digunakan untuk pembayaran hutang. Dan hutangnya mengalami penurunan sebesar 21,9%. Terus kalau dari segi modalnya mengalami penurunan juga sebesar 7,5%. Kalau di sini saya lihat memang disebabkan karena net profitnya yang minus ya teman-teman. Terus ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang bernama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk 2019 sama 2020 ini tidak bisa kita gunakan untuk analisa karena negatif. Jadi kita lihat dari 2018 sampai 2014. Jadi kalau di sini kita bisa sebenarnya karena ini adalah sektor yang cukup bisa dikatakan komoditas. Jadi untuk net profit marginnya pun memang agak volatile ya teman. Jadi kalau saya lihat memang sekitar 3% ya kalau kita ambil rata-rata dari 2014 sampai dengan 2018. Terus kalau dari segi EPS-nya juga mungkin kita bisa mendapatkan sekitar 30-an ya teman-teman untuk dari segi EPS. Dan kalau kita lihat secara per, mungkin untuk secara per ini memang agak susah ya karena yang dimana karena dari segi EPS pengaruh dan dari segi harga saham yang pengaruh. Dan mungkin ini cukup susah, tapi kalau saya ambil rata-ratanya mungkin sekitar 30 ya untuk dari segi pernya. Terus untuk book value di 2020 ini sebesar 662. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 1910, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 2,88 kali. Jadi ini PBV yang mungkin selama 2014 sampai 2019, 2020 ini yang paling mahal ya dari segi perusahaannya. Yang dimana menurut saya cukup aneh juga, yang dimana dari 2019 dia udah mengalami kerugian, dan di 2020 ini mengalami kerugian, tetapi dari segi harga sahamnya malahan mengalami kenaikan. Terus kalau kita lihat dari segi PBV secara historinya, mungkin kita bisa mendapatkan PBV-nya sekitar 0,9 sampai dengan 1,2 ya untuk dari segi PBV. Terus untuk dari segi DER-nya di 2,41 kali, dan ini mahal ya teman-teman, yang dimana DER-nya sudah di atas 1. Dan mulai di atas 1 itu mulai dari 2018. Dan 2018, 2019 mengalami kenaikan, dan 2020 ini mengalami penurunan sedikit. Terus dari segi ROE-nya tidak bisa kita analisa karena minus untuk 2019 dan 2020. Dan kalau kita lihat secara histori,
mungkin kita bisa mendapatkan PBV-nya secara ROE-nya pun masih di bawah 9%. Terus dari segi ROA-nya juga minus, tidak bisa kita gunakan untuk analisa. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga saham TINS di 19110 dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsik dari TINS ini sekitar Rp800. Jadi masih memiliki margin of safety minus 58%. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Saya berikan status oke karena secara produknya cukup jelas dan memang dia merupakan produsen terbesar ya teman-teman di dunia, yang dimana terkait produk timahnya. Jadi untuk status ini saya berikan status oke, tetapi kalau apakah perusahaan ini mampu bertahan atau tidak, saya rasa mampu bertahan ya, yang dimana perusahaan ini juga perusahaan negara dan saya rasa pasti dimonopoli ya oleh negara kita juga. Terus untuk dari segi GCG, saya berikan status no karena memiliki kasus hukum. Terus untuk dari segi revenue, saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan, tetapi menurut saya penurunannya cukup wajar di masa pandemi seperti sekarang. Untuk net profit, saya berikan status no karena mengalami minus ya teman-teman, sampai net profitnya sampai minus. Untuk dari segi aset, saya berikan status no karena mengalami penurunan juga. Terus untuk liability, saya berikan status no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value, saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor, saya berikan status no karena jika liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no. Yang kedua adalah dari harga komoditas ya. Jadi ini perusahaan yang memang sangat berpengaruh dengan harga komoditas. Jadi benar-benar teman-teman harus memantau di sisi komoditasnya. Terus dari segi ROE, saya berikan status no karena negatif. Untuk margin of safety, saya berikan status no karena negatif. Dan dividen, saya berikan status no karena semenjak 2019, mereka sudah tidak membagikan dividennya. Tetapi kalau jika di bawah 2018, di bawah 2019, jadi masih 2018 ke bawah, memang untuk perusahaan ini masih bisa dikatakan royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 2:11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham TINS ini? Mungkin teman-teman untuk sementara tidak ya teman-teman, karena dimana secara kinerja keuangan maupun dari secara valuasi bisa dikatakan over value. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.